Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang tagar trending dari Twitter ya. Dan ini tagarnya sangat panas, yaitu segera maksulkan Jokowi ya, sesuai yang dilansir oleh Galamedia pikiranrakyat.com ya. Langsung saja kita bacakan. Waduh, tagar segera maksulkan Jokowi menggema, publik minta presiden segera turun. Publik beramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo Jokowi terkait beberapa hal menggunakan tagar tersebut. Mereka juga mendesak agar Jokowi diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Berikut adalah beberapa kritikan publik terhadap Jokowi menggunakan tagar tersebut. Sudah ambruk sistemnya, tapi masih juga mau lanjutin. Hashtag referendum turunkan Jokowi. Hashtag segera maksulkan Jokowi, ditulis @cetelia. Indonesia makin mundur dalam segala aspek ekonomi, demokrasi, hukum, toleransi. Semoga Indonesia kembali menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan damai. Hashtag segera maksulkan Jokowi. Kata terima satu. Ah, ngemeng doang. Ayo kapan? Hashtag segera maksulkan Jokowi, ujar @htb HNS 2003. Kemudian jangan tunggu lama-lama, hashtag segera maksulkan Jokowi, hashtag segera maksulkan Jokowi, tulis @oomyan _22. Ya, selanjutnya Presiden sudah tidak mampu lagi mengelola negara, hashtag referendum turunkan Jokowi, hashtag segera maksulkan Jokowi, ujar @saibsquad _ ya. Menurut telusuran Galamedia, mayoritas masyarakat mengkritik Jokowi terkait kelangkaan minyak goreng. Belakangan minyak goreng memang menjadi barang yang langka dan harganya pun tidak stabil. Kementerian Perdagangan Kemendak sendiri menyatakan belum mengetahui penyebab pasti fenomena kelangkaan minyak goreng, meski sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kemendak menyatakan jika dicek di tingkat produsen, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya sudah mencukupi kebutuhan domestik. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Kemendak Didit Nur Diatmoko menyampaikan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan. Oleh karena itu, kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022. Pemerintah bakal secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng, sehingga diyakini minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Namun, masih kata Didit, muncul permasalahan baru yang menjadi dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang, yaitu panic buying. Sempat kesulitan mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau, membuat masyarakat membeli lebih jika mendapatkan kesempatan. Padahal menilik hasil riset, kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8 sampai 1 liter per bulan. Ini artinya banyak rumah tangga yang menimbun minyak goreng meski masih dugaan, tapi ini baru terindikasi, kata dia saat kunjungan kerja ke Palembang seperti dilansir melalui Antara. Ya, ya sobat sekalian, jadi memang tagar segera maksulkan Jokowi ataupun yang biasa kita kenal apa namanya memaksulkan itu memang tidak begitu tidak begitu terkenal ya di konstitusi, tetapi bahasa yang biasa dipakai atau adalah pemberhentian ya. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat ini memang asli ya, karena ini terus sering muncul tagar yang intinya minta jabatan Presiden Joko Widodo itu diberhentikan ya. Nah, memang kalau dalam konstitusi ya, keinginan rakyat yang ingin melakukan pemakzulan atau pemberhentian jabatan presiden itu termasuk diatur juga dalam konstitusi, artinya sesuai dengan undang-undang gitu ya. Kalau masalah tentang pemberhentian itu memang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 ya, dan 7A ya. Jadi yang
berhak ya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu berhak memberhentikan presiden atas usulan DPR ya, setelah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum itu apa saja ya, sesuai pasal 7A itu. Di antaranya ada 6 ya. Di antaranya ada 6. Yang pertama itu melakukan pengkhianatan terhadap negara ya. Kemudian juga yang kedua itu korupsi, kemudian penyuapan ya. Jadi penyuapan, kemudian perbuatan pidana berat ya, kemudian juga atau perbuatan tercela, dan yang keenam adanya tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden ya. Jadi 6 syarat itu kalau terbukti memang bisa ya, dalam hal ini DPR itu mengusulkan kepada MPR untuk melakukan pemberhentian jabatan presiden dan atau wakil presiden ya. Nah, syarat-syarat itu memang tidak dirinci ya. Misalnya tentang pengkhianatan negara itu tidak dirinci dalam undang-undang ya. Misalnya pengkhianatan negara, misalnya presiden melakukan membocorkan rahasia negara kepada negara asing ya, itu termasuk juga pengkhianatan, itu juga memasuki unsur yang bisa terpenuhi ya. Yang kedua adalah korupsi ya. Kalau korupsi diberhentikan itu karena korupsi juga kita juga susah juga ya, karena otoritas yang mampu menangani yang berhak untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu KPK, dan KPK kalau kita ketahui itu sudah banyak sekali undang-undang tentang KPK yang sudah direvisi ya, banyak sekali kewenangan-kewenangan yang dipreteli ya. Jadi kita berpikir agak susah kalau seseorang pejabat ataupun dalam hal ini presiden yang masih menjabat itu bisa diberhentikan karena korupsi. Kemungkinan yang bisa dijerat itu ketika presiden atau pejabat itu tidak lagi menjabat ya. Syarat yang ketiga kalau terbukti dan bisa diberhentikan itu adalah penyuapan ya. Nah, ini penyuapan juga sama ya, terkait masalah otoritas kewenangan dari KPK untuk menangkap ataupun menjadi syarat terpenuhnya unsur diberhentikannya sebagai presiden dan atau wakil presiden. Karena penyuapan ini aksi konkretnya yaitu misalnya ada OTT gitu ya. Sedangkan undang-undang KPK itu sudah mempreteli ataupun mengurangi kewenangan KPK, misalnya kewenangan untuk penyadapan itu harus dengan persetujuan dewas ya, dewan pengawas, dan itu prosesinya lama sekali. Seperti itu. Jadi yang itu memang susah kalau terkait masalah penyuapan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kalau melakukan tindak pidana berat ya. Misalnya apa? Misalnya membunuh ya, membunuh wakil presiden ya, presiden membunuh wakil presiden, ataupun membunuh anggota partai ya, ataupun membunuh rakyat dan lain sebagainya. Ya, itu memang juga susah ya. Yang selanjutnya yaitu atau melakukan perbuatan tercela ya. Nah, ini masih memungkinkan ya, karena kalau kita melihat track record saudara Bapak Presiden Joko Widodo juga banyak sekali tindakan yang bisa tergolong masuk unsur ini ya, perbuatan tidak tercela. Misalnya dalam hal apa yang di statementnya yang dijanjikan itu banyak juga yang tidak terlaksana atau dalam konteks dusta ya. Misalnya tentang janji tentang produksi SMK, mobil SMK 6.000 ya unit itu ya. Kemudian juga ada sekitar 11.000 triliun di kantong ya. Kemudian janji bahwasanya tidak akan melakukan import lagi ya, padahal sekarang kita lihat banyak sekali justru bahan-bahan pokok itu diimpor, misalnya kedelai ya, dan bahan-bahan yang lain. Kemudian dan juga janji tidak akan berhutang ya, padahal sekarang hutangnya sudah menumpuk ya, 6.900 triliun, dan itu akan semakin bertambah dan lain sebagainya. Dan atau syarat yang terakhir, yang syarat terpenuhinya unsur untuk bisa diberhentikan itu sesuai Undang-Undang Pasal 7A Undang-Undang 45, yaitu tidak lagi terpenuhi syarat presiden. Misalnya setelah ini diketahui bahwasanya syarat kewarganegaraan
yang pernah ya terjadi ke tempo hari itu, misalnya Menteri BUMN itu Archandra Tahar ya, mau akan dijadikan Menteri BUMN ternyata mempunyai kewarganegaraan Amerika ya. Nah, itu syarat yang sesuai konstitusi yang memang harus ditempuh kalaupun memenuhi syarat unsur ya. Dan juga pasal 7b itu dalam Undang-Undang 1945 juga memberikan mekanisme untuk pemberhentiannya ya. Jadi memang tidak ujuk-ujuk ya. Jadi kalau kita melihat pasal 7b itu MPR dapat DPR dapat mengajukan usul pemerintahan kepada MPR setelah ya sebelumnya harus mengajukan kepada MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Dan Mahkamah Konstitusi itu ada syarat juga ya. Jadi sebelum mengajukan usul pemberhentian presiden ke Mahkamah Konstitusi itu DPR harus mengadakan sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan setelah itu diserahkan usulan itu kepada MK dan MK harus wajib menindaklanjuti usulan dari DPR itu dan ditindaklanjuti untuk melakukan memeriksa ya, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan paling lama 90 hari ya, 3 bulan ya. Jadi agak lama juga ya. Nah, setelah itu ya sobat sekalian, setelah sudah sampai di MK, nah setelah MK sudah memutuskan bila terbukti ada pelanggaran hukum yang 6 tadi ya, misalnya ada pengkhianatan negara, ada pengkhianatan negara, kemudian korupsi, penyuapan atau tidak pidana berat atau perbuatan tercela maupun tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden, maka dalam hal ini ya DPR ya keputusan itu kembali diserahkan DPR dan DPR langsung mengadakan sidang paripurna untuk melanjutkan usulan ini kepada MPR ya. Setelah itu MPR harus mengadakan sidang paripurna lagi ya, sidang paripurna ataupun menanggapi menerima usulan dari DPR ini maksimal 30 hari ya. Setelah itu MPR dapat memutuskan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden setelah mengadakan sidang paripurna ya. Setelah mengadakan sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota sidang dan sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 atau disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR setelah presiden dan atau wakil presiden itu memberikan penjelasan ya. Nah, itu mekanisme yang sudah dijelaskan dan Undang-Undang nomor 7A dan mekanisme 7B Undang-Undang 1945. Jadi panjang sekali ya. Memakan waktu kira-kira 3 bulan dari MK itu dan plus 1 bulan untuk MPR ya. Tetapi ya sobat sekalian, itu bisa saja semuanya dilewati atau di shortcut ya. Kalaupun dalam hal ini pemerintah ataupun otoritas partai itu sudah menghendaki untuk dipercepat ataupun dalam hal ini ya, kalau DPR-nya semuanya ingin mengaspirasi rakyat menerima aspirasi rakyat dan langsung menindaklanjuti ya, langsung saja ke MPR dan MPR langsung bisa memutuskan ya. Tetapi ya sobat sekalian, kalaupun semuanya ya mayoritas partai-partai itu sudah dikuasai dan semua aspirasi rakyat itu sudah tidak dihiraukan lagi ya tidak akan terlaksana gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang ya kalau kita melihat aspirasi rakyat itu dalam hal ini hanya seperti pepesan kosong lewat saja gitu ya. Nah, itu memang harus harus diserukan, disuarakan berulang-ulang ya. Dan kalau kita melihat aspirasi ketidaksenangan ataupun ketidakpuasan kepada pemerintah itu sudah membuncah ya. Banyaknya sekali kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat ya. Banyak sekali perbuatan yang
sangat merugikan rakyat ya, adanya kelangkaan minyak goreng ya misalnya ya, adanya kebijakan-kebijakan kemarin misalnya JHT harus cair 56 tahun, itu semuanya sangat mencederai rakyat gitu ya. Maka kemungkinan ya tidak bisa saja dimaksulkan, bisa saja dilakukan apa namanya, wacana percepatan pemilu. Nah, itu ya seperti yang diwacanakan oleh Rizal Ramli. Apakah itu mungkin? Mungkin ya, bisa saja semuanya itu, dan karena memang atau hukum itu adalah produk politik ya. Kalaupun semuanya ya, apa namanya, dalam hal ini melakukan amandemen ya, kalau semuanya otoritas politik itu menyetujui, maka semuanya itu bisa dilakukan, dan norma hukum itu hanya masalah teken saja. Kalaupun sudah menyetujui, maka semuanya itu bisa diatur ya. Makanya sobat sekalian, dalam hal ini memang DPR ya seharusnya harus melihat dengan akal jernih, akal sehat, bahwasanya mereka adalah wakil rakyat yang sesungguhnya harus mengaspirasi, memfasilitasi ya aspirasi rakyat yang ada di tengah-tengah rakyat itu sendiri ya. Kalau rakyat ingin memberhentikan presiden dengan alasan yang real ya, karena mereka udah susah ya, kelangkaan minyak goreng, kemudian JHT harus dicairkan lama 56 tahun dan sekarang tidak ada kejelasan, maka itu harus difasilitasi gitu ya. Sayangnya memang saat ini DPR sudah tidak bisa memfasilitasi keinginan rakyat ya. Buktinya apa ya, misalnya Undang-Undang Cipta Karya yang pada faktanya sudah tolak dan demo di mana-mana, itu masih saja diketok palu ya. Maka kita saat ini hanya bisa mengharapkan apa namanya, bagaimana kelanjutannya itu terserah dinamika politik dan sebagainya, keinginan rakyat ya. Makanya kita harus waspada bahwasanya kalau rakyat sudah membuncah ya kemarahannya, bisa saja keinginan rakyat melalui people power itu bisa saja tergerak ya. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan terkait masalah aspirasi rakyat tentang segera mengusulkan Jokowi ini, dan kemungkinan juga akan ada tagar-tagar lain terkait masalah ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.